everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau share sesuatu yang sering banget kalian tanyain ke aku, yaitu gimana sih cara aku mencatat. Jadi biasanya setiap aku ikut ibadah, denger khotbah, atau nonton konten rohani di YouTube, aku nggak cuman dengerin lalu lewat gitu aja. Aku berusaha nangkep poin-poin pentingnya, terus aku rangkum jadi notes yang singkat, padat, dan mudah dimengerti. Karena isinya tuh poin-poin inti yang langsung gampang diingat ketika aku membaca kembali catatanku. Nah, di video kali ini aku bakal share gimana cara aku bikin catatan ringkasan khotbah, alat-alat apa aja yang aku pakai buat mencatat dan ngeringkas khotbah, mulai dari buku, pulpen, sampai tools sederhana yang ngebantu aku tetap konsisten. Dan juga gimana cara aku ngerangkum semuanya biar nggak ribet tapi tetap meaningful. Cara ini ngebantu aku banget teman-teman, bukan cuma buat ngingetin isi firman atau pesan yang aku denger ya, tapi juga buat direnungin ulang. Kadang satu poin singkat itu bisa jadi pegangan seharian loh, bahkan lebih lama dari yang kita kira. Jadi kalau kamu tipe orang yang sering denger khotbah tapi lupa isinya, atau pengen mulai mencatat tapi bingung harus mulai dari mana dan pakai apa, video ini cocok banget buat kamu. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, yang pertama yang pasti aku sediain yaitu Alkitab. Karena buat aku Alkitab itu ngebantu banget waktu aku denger khotbah atau poin dari khotbah. Dari situ aku bisa langsung cari ayat yang relevan, ngecek konteks ayatnya, dan gak cuma nangkep pesannya aja ya, tapi juga dasar firman Tuhan yang menyertai dari khotbah tersebut. Terus aku pakai loose leaf yang aku taruh di binder ini. Ukuran yang aku pakai itu B5 dan bentuk yang kotak-kotak. Aku sebenarnya punya dua varian, yang kotak-kotak sama yang garis-garis. Tapi kalau buat mencatat ringkasan khotbah, biasanya aku lebih sering pakai yang kotak-kotak karena lebih rapi dan enak buat bagi poin-poinnya. Untuk alat tulisnya, aku pakai beberapa pen dan highlighter. Biasanya aku bedain warna buat poin-poin penting, ayat, sama aplikasi atau refleksi pribadi. Seperti yang teman-teman lihat di video ini, aku bakal tunjukin detailnya satu persatu ya. Aku pakai pen yang glitter kayak gini, biasanya aku gunain untuk nulis subjudul. Aku juga pakai highlighter dari Friction. Highlighter ini nggak nembus ya. Aku pakai Stabilo Boss juga. Buat nulis-nulis aku pakai drawing pen dari Snowman yang ukuran 01 sama 03. Nah, aku juga kadang pakai pensil warna buat mewarnai gitu. Aku juga pakai acrylic marker. Biasanya aku pakai ini khusus buat judul. Aku sering lettering pakai acrylic marker supaya judulnya lebih tegas dan gampang kelihatan pas aku buka ulang notesnya. Nah, aku juga kadang pakai sticky notes teman-teman, tapi jujur sticky notes ini lebih sering aku pakai di Alkitab buat nandain ayat, catatan kecil, atau bikin pengingat singkat gitu. Kalau buat mencatat di loose leaf, aku jarang pakai sticky notes karena aku lebih nyaman langsung nulis di kertasnya. Tapi kalau teman-teman tipe yang suka pakai sticky notes buat nambah catatan atau highlight point tertentu, itu juga oke banget. Oh iya, aku biasanya pakai correction tab juga sama penggaris ya, buat menghapus catatan yang salah sama menggaris. Jadi itu semua alat yang biasanya aku pakai. Nggak harus sama persis ya, tapi ini yang paling ngebantu aku buat mencatat dan ngerangkum khotbah dengan cara yang simple dan konsisten tentunya. Nah, sekarang aku masuk ke caranya ya. Jadi untuk video ini aku bakal ngerangkum catatan khotbah dari video yang aku dengar di YouTube. Biasanya aku nggak langsung nulis panjang-panjang. Aku dengerin dulu full khotbahnya, bener-bener aku resepin sambil nangkep poin-poin pentingnya. Terus setelah itu aku ringkas dulu di notes iPad. Di tahap ini aku cuma nulis hal-hal inti aja, kata kunci, kalimat yang ngena, atau poin-poin yang menurut aku penting banget. Jadi masih sangat simple, belum rapi, belum estetik, pokoknya fokus ke isinya dulu. Nah, setelah aku selesai ngerangkum di iPad, baru aku salin deh ke catatan di loose leaf. Di sini aku mulai nulis pelan-pelan, aku susun poinnya, aku kasih judul, dan aku rapihin biar gampang dibaca lagi. Biasanya di tahap ini aku juga mulai tambahin ayat-ayat Alkitab yang relevan sama khotbah yang
aku dapet. Jadi prosesnya tuh dengerin, ringkas, sama tulis ulang. Dan justru dari proses nulis ulang ini aku jadi lebih ngerti, lebih inget, dan lebih kebawa buat direnungin isi firman Tuhan yang aku dengar. Nah sekarang aku bakal langsung praktekin ke kalian biar teman-teman bisa lihat step by step gimana cara aku ngerangkum khotbah dari satu video khotbah. Nah di awal biasanya aku tulis judulnya sama subjudulnya dari khotbah yang aku dengar, tapi untuk judulnya aku lupa rekam waktu nulisnya, sayang banget. Nah setelah aku nulis judulnya, aku biasanya langsung membatasi judul sama isi poin-poin khotbah. Nah ini aku mulai tarik garis di tengah supaya biar rapi aja buat nulis. Aku bikin 2 bagian. Kemudian aku mulai nulis poin-poinnya teman-teman. Biasanya kalau aku bikin catatan di loose leaf gini, aku nggak nulis uraian full gitu, tapi lebih ke poin-poinnya supaya lebih mudah buat aku baca lagi dan lebih gampang aku mengerti gitu loh ketika aku baca catatanku. Khusus khotbah yang aku dengar di YouTube ini itu sekitar ada 7 poin. Jadi aku bagi jadi 7 poin. Ini aku mulai tulis poin yang pertama, aku tambahin ayatnya juga teman-teman supaya itu ada dasar firman Tuhannya. Nah untuk ngerangkum poin-poinnya aku pakai pen yang glitter, jadi aku pilih warna sesuai dengan apa yang aku pengen pakai, dan aku biasanya tulis itu menggunakan pen glitter teman-teman. Kemudian aku lanjut menggunakan snowman drawing pen. Oh iya, aku juga pengen sambil sharing nih sebenarnya alasan kenapa aku suka banget ngerangkum khotbah atau bikin Bible journaling kayak gini, karena buat aku ini bukan cuman soal catatan teman-teman, tapi soal proses. Kadang kan kita nonton YouTube atau ikut ibadah, pas dengarnya tuh kayak oh iya firman Tuhannya bagus ya, tapi besoknya udah lupa lagi ini pendetanya ngomongin apa ya. Nah dengan aku nulis walaupun cuman poin-poin itu ngebantu aku banget buat nangkep isi pesan firman Tuhannya teman-teman. Aku juga ngerasa pas aku nulis ulang kata-kata yang aku dengar lewat khotbah dengan kata-kataku sendiri, aku jadi lebih ngerti. Terus notes kayak gini tuh kepake banget teman-teman. Kadang aku buka ulang pas lagi butuh diingetin atau pas lagi cari ayat yang pernah aku dengar di khotbah. Jadi catatan ini bukan cuman buat hari ini, tapi bisa kepake kapan aja. Aku juga suka karena caranya ini fleksibel banget, mau nulis rapi boleh, mau biasa aja juga nggak masalah. Yang penting tuh isinya nyampe ke aku gitu. Jadi aku nggak kejar estetik dulu ya, tapi lebih kejar ke ngertinya dulu. Makanya aku share cara ini. Kalau kamu tipe yang sering denger khotbah tapi susah inget, atau pengen mulai nyatet tapi nggak mau ribet, cara ngerangkum khotbah kayak gini tuh bisa banget dicoba teman-teman. Dan juga bisa disesuaikan sama gaya masing-masing. Mau pakai tablet, mau di buku, mau singkat, mau agak panjang, semuanya bebas. Yang penting pesannya ini nyampe dan kepake di kehidupan kita sehari-hari. Hari ini aku ringkas khotbah dari pendeta Henny Kristianus tentang tantangan. Jadi hidup di dalam Tuhan itu bukan berarti kita luput dari tantangan, karena Alkitab nggak pernah mencatat tentang janji Tuhan bahwa hidup kita akan tanpa tantangan. Tapi yang Tuhan janjikan adalah penyertaannya di setiap proses. Mengikut Yesus berarti kita harus siap beda arah dengan dunia. Saat dunia memilih jalan pintas, Tuhan justru memanggil kita untuk tetap jujur, kudus, dan taat teman-teman. Yang dari Tuhan memang banyak tantangan, tetapi pertolongan Tuhan itu selalu tersedia. Untuk itu kita jangan cepat menyerah, tetap hidup di dalam kebenaran, tetaplah setia, dan teruslah menjadi terang di tengah kegelapan. Ikut Tuhan bukan tentang hidup yang mudah, tetapi kita dipanggil untuk hidup yang benar. Nah ini aku nulis penutupnya. Setelah penutup biasanya aku taruh faith reminder teman-teman, buat ngingetin aku juga. Aku udah selesai nulis. Ini hasil catatanku. Dia ada 7 poin sama penutup dan faith reminder. Sekarang aku mulai
masuk di bagian highlight. Jadi kata-kata penting, notes, atau kalimat-kalimat yang penting itu aku tambah highlight, teman-teman. Jangan lupa untuk ayat-ayat di setiap poin-poin catatan renungan itu aku highlight, teman-teman, supaya lebih gampang ditemuin, lebih gampang dicari, dan lebih gampang dibaca. Nah, untuk poin-poinnya juga di setiap penandanya aku highlight supaya lebih cantik. Catatannya udah jadi, kira-kira hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Dan aku akan taruh di binder untuk jadi koleksi catatanku di tahun 2026. Gimana video kali ini? Kalau teman-teman suka, aku lebih sering share video tentang note taking seperti ini. Komen di kolom komentar ya, atau DM aku di Instagram. See you, Tuhan Yesus memberkati.